Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Tuti Istianti dan Bapak Husain Arifin serta teman-teman sekalian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mustika Pramudita, Nur Alawiyah, Sifa Nur Fajriyah, dan Sofiatul Rahmatiyah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris melalui literasi spasial di kelas 5 SD. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Definisi letak geografis, astronomis, kondisi, dan karakteristik geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik, terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 buah pulau dengan luas daratan kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi dan luas perairan kurang lebih 3,2 juta kilometer persegi. Posisi geografis Indonesia terdiri atas letak astronomis dan letak geografis yang berbeda pengertian dan pandangannya. Definisi letak geografis. Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi, dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Contohnya seperti benua, laut, gunung, samudra, gurun, dan lain sebagainya. Pengaruh letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki iklim tropis. Indonesia yang terletak di antara dua samudra besar mempunyai dampak mendapat angin laut yang membawa banyak hujan. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Yang kedua, Indonesia memiliki dua musim. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia dan dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Yang ketiga, Indonesia memiliki keragaman budaya dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang berada di cross position. Maksud dari cross position ini adalah Indonesia berada di antara persilangan dari dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia ke benua Australia dan samudra Hindia ke samudra Pasifik. Yang keempat, Indonesia memiliki mitra dagang dengan negara-negara sekitar, karena lokasi yang strategis dan kegiatan perdagangan pun meningkat. Dan yang terakhir, letak Indonesia yang diapit dua benua besar menyebabkan bertemunya kebudayaan dari negara lain. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat atau WIB, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Kondisi dan karakteristik geografis. Letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta terletak di antara dua pegunungan yakni Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sementara berdasarkan batas negara, posisi Indonesia berbatasan dengan berbagai negara, laut, dan samudra, antara lain sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik di sebelah utara. Sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia, Timor Leste, Samudra Hindia, Laut Timor, dan Laut Arafura. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dampak positif kondisi geografis Indonesia yaitu Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan dunia. Lalu,
Laut yang sangat luas dan garis pantai membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah seperti ikan, kerang laut, dan serta bahan tumbang seperti minyak bumi. Lalu Indonesia yang terdiri banyak pulau yang membuat beragam kebudayaan karena terdiri dari suku, budaya, dan bangsa. Lalu keindahan alam dan budaya Indonesia yang beraneka ragam merupakan potensi pariwisata dan keragaman antara flora dan fauna. Dampak negatif kondisi geografis Indonesia yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh para nelayan dari negara lain, pengawasan teritorial yang sulit. Indonesia merupakan negara kepulauan. Banyaknya pulau di Indonesia membuat pemerintah sulit melakukan pengawasan terhadap wilayah teritorial yang sering terjadi bencana alam, sulitnya pengawasan keamanan. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan sehingga pengawasan keamanan terhadap penyusup sulit terlacak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi karakteristik geografis dan menegakkan kedaulatan wilayah Indonesia melalui literasi spasial. Jadi, masih kurangnya pemanfaatan media dalam proses pembelajaran yang berhubungan dengan ruang, akibatnya kemampuan spatial literacy atau literasi spasial peserta didik kurang berkembang. Dari sebuah perguruan tinggi terbaik di Amerika Serikat, Carleton College dalam Maharani dan Mariani pada tahun 2015, merumuskan bahwa spatial literacy is the ability to use the properties of space to communicate, reason, and solve problems. Nah, hal tersebut berarti bahwa literasi spasial adalah kemampuan untuk menggunakan sifat-sifat ruang dalam berkomunikasi, memberikan alasan, serta memecahkan masalah. Kemudian, rendahnya literasi spasial peserta didik juga dapat menyebabkan mereka kurang cermat dalam hal mengambil keputusan dan memecahkan masalah keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, guru perlu memanfaatkan media pembelajaran yang kreatif ketika sedang mengajar. Salah satu media pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi spasial siswa adalah dengan menggunakan peta. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Mariani pada tahun 2015, di mana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan spatial literasi atau literasi spasial peserta didik. Nah, dari hasil tersebut juga dapat dijadikan saran bagi guru dan juga pihak sekolah untuk terus memfasilitasi pembelajaran IPS dengan media yang sesuai, terutama media peta untuk materi yang berkaitan dengan ruang, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan literasi spasial peserta didik. Pada umumnya, kesulitan siswa dalam memahami konsep spasial dikarenakan yang pertama, kurangnya aktivitas siswa pada saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, kurang dilibatkannya siswa dalam membuat produk-produk pembelajaran. Dan yang ketiga, kurangnya pemanfaatan media yang dapat mengembangkan kemampuan kognitif dan juga keterampilan siswa. Nah, padahal siswa ini akan lebih tertarik jika dalam pembelajarannya, guru memberikan kesempatan kepada mereka untuk menumbuhkan kreativitas. Jadi, sehubungan dengan hal tersebut, peran guru dalam upaya menciptakan pembelajaran yang efektif dan juga bermakna bagi siswa itu sangat penting. Nah, selanjutnya Abdurrahman pada tahun 1985, halaman 12-13 dalam Hidayati pada tahun 2016, menjabarkan manfaat yang dapat diperoleh siswa setelah membaca peta. Yang pertama, peta mempermudah identifikasi tentang letak, lokasi, distribusi, dan juga orientasi keruangan. Kemudian yang kedua, peta dapat mempermudah dan juga memperjelas pemahaman konsep-konsep yang berhubungan dengan arah, jarak, letak, luas, dan juga bentuk, andai kata digunakan secara tepat pada waktu proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian selanjutnya, peta merupakan alat untuk mengekspresikan gagasan-gagasan, antara lain persepsi seseorang tentang lingkungan berupa konstruk keruangan. Dan yang terakhir, peta dapat memperbaiki,
mengubah dan juga memperkaya konstruk ruangan seseorang tentang lingkungan. Nah, kemudian dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Maharani dan juga Mariani pada tahun 2015, di mana mereka menjelaskan bahwa menurut siswa dalam pembelajaran IPS, dengan memanfaatkan media peta, membuat suasana belajar mereka menjadi lebih menyenangkan, menjadi lebih aktif, dan juga siswa lebih paham akan penjelasan guru, serta membantu siswa dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan literasi spasial. Nah, di sini ada dari Piase dalam Sumarni pada tahun 2017 yang mengemukakan bahwa rentang usia anak SD yang berada pada 7-11 tahun, yaitu berada pada tahap operasional konkret, yang memiliki ciri bahwa anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan juga logis, dengan benda-benda yang bersifat konkret, sehingga dalam pembelajarannya, guru seharusnya melibatkan siswa dengan sesuatu yang nyata. Dalam hal ini, peta merupakan media atau alat bantu bagi siswa sekolah dasar yang dapat memperlihatkan gambaran konkret mengenai muka bumi secara detail. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Alawiyah. Baik, selanjutnya adalah pengembangan sikap dan perilaku tentang karakteristik geografis pada siswa kelas 5. Saat ini, nilai-nilai yang ditanamkan kepada siswa harus semakin diperdalam dengan cara memperkenalkan mengapa nilai-nilai itu ditanamkan pada kelas tinggi. Semua harus ditambah porsi pemahamannya. Kegiatan-kegiatannya pun harus dipilih yang dapat membangun sikap tanggung jawab, keteraturan, kebersamaan dalam kelompok yang saling membantu, pemberian tugas baik yang bersifat individu maupun kelompok, diskusi, dan tanggung jawab merupakan metode yang cocok untuk menanamkan nilai dan sikap dalam pengajaran IPS. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah nilai dan sikap yang telah tertanam sejak SD. Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai dan sikap yang ditanamkan sudah menjadi suatu kebiasaan yang sudah diyakini kebenarannya. Menurut Yulianti tahun 2009, sistematis dan sistemik untuk mengukur dan menilai perkembangan siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran yang telah dijalaninya adalah sebagai berikut. Berikut beberapa sikap dan tingkah laku yang perlu dikembangkan antara lain dalam pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, ada sikap penghargaan kepada setiap manusia. Penghargaan bahwa pribadi manusia itu bernilai, tidak boleh direndahkan atau disingkirkan, tetapi harus dikembangkan. Setiap manusia, siapapun orangnya adalah bernilai. Inilah yang menjadi hak asasi manusia, dan sikap ini harus dipunyai. Oleh karena itu, tindakan meremehkan, menghina, merendahkan, apalagi mengganggu kebahagiaan orang lain dianggap tidak baik. Dalam wujud tindakan, misalnya siswa saling menghargai temannya, tidak menjelekkan temannya, dan sebagainya. Yang kedua, ada sikap tenggang rasa, jujur, berlaku adil, suka mengabdi, ramah, setia, sopan, dan tepat janji. Sikap ini jelas membantu orang dalam berhubungan dengan orang lain dan hidup bersama orang lain. Yang ketiga, ada sikap demokratis dan menghargai gagasan orang lain serta mau hidup bersama orang lain yang berbeda. Sikap ini jelas sangat membantu kita menjadi manusia. Karena memanusiakan manusia lain, bagi negara Indonesia yang sedang mencari bentuk demokrasi, sikap ini sangat jelas diperlukan. Apalagi sikap rela hidup bersama, meskipun lain gagasan, lain ideologi, perlu ditekankan kita rela hidup bersama dalam perbedaan, karena perbedaan adalah keadaan asasi kita. Yang keempat, ada kebebasan dan tanggung jawab. Sikap manusia sebagai pribadi adalah ia mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan dirinya dan bertanggung jawab terhadap ungkapannya.
Sikap ini berlaku baik terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap alam dan Tuhan. Sikap ini jelas diwujudkan dalam kebebasan mimbar, kebebasan berbicara, kebebasan untuk mengungkapkan gagasan dan tanggung jawab. Siswa diajak bertanggung jawab terhadap tindakannya dan tidak lari dari tanggung jawab. Yang kelima, penghargaan terhadap alam. Alam diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia agar dapat hidup bahagia. Berkenaan dengan hal tersebut, penggunaan alam hanya untuk dirinya sendiri tidak dibenarkan. Termasuk juga perusakan alam yang hanya dapat memberikan kehidupan kepada segelintir orang yang juga tidak benar. Keserakahan dalam penggunaan alam adalah kesalahan. Yang keenam, ada penghormatan kepada Sang Pencipta. Sebagai makhluk, kita wajib menghormati Sang Pencipta. Melalui penghayatan iman dan takwa, siswa diajak untuk menghormati dan memuji Sang Pencipta. Dan pujian itu dapat diwujudkan dalam bentuk bersikap baik kepada semua makhluk ciptaan Allah, termasuk pada diri sendiri. Sikap menghargai iman orang lain, menghargai bentuk iman orang lain, menghargai budaya orang lain perlu dikembangkan dalam kerangka rela hidup saling membantu dan menerima orang lain. Yang ketujuh, ada beberapa sikap pengembangan sebagai pribadi manusia seperti disiplin, bijaksana, cermat, mandiri, percaya diri, dan semuanya itu lebih menunjang penyempurnaan diri pribadi. Nah, berikut adalah contoh penerapan dari pengembangan sikap dan perilaku tentang karakteristik geografis di SD kelas 5 pada kompetensi dasar dan indikator sebagai berikut. Yang pertama, oleh kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Indikatornya ialah menguraikan pulau-pulau perairan dan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Kompetensi dasar 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Indikatornya ialah membuat gambar peta geografis Indonesia yang menunjukkan letak, luas, dan karakteristik kondisi geografis Indonesia. Berikut ialah kegiatan pengembangan sikap dan perilaku. Dimulai dari guru mengajak siswa untuk menyajikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat. Setelah itu, siswa menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Guru menstimulus daya pikir siswa dengan memberikan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang kamu ketahui tentang Indonesia? Yang kedua, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Siswa diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan di atas dengan percaya diri. Siswa menyimak penjelasan guru yang mengaitkan jawaban dari siswa dengan pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu bahwa lagu dari Sabang sampai Merauke merupakan lagu yang menceritakan keadaan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang yang terletak di Pulau W, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam sampai Merauke yang terletak di Pulau Papua. Indonesia adalah negara maritim yang memiliki ribuan pulau, dan 5 pulau terbesar itu adalah Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Guru memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hasil yang diharapkan ialah siswa memiliki pengetahuan dasar mengenai keadaan geografis Indonesia.
Kedua, siswa siap termotivasi dan terangsang untuk belajar lebih jauh lagi mengenai keadaan geografis Indonesia beserta batas-batas wilayah negara Indonesia. Selanjutnya, siswa mengerjakan LKPD yang telah diberikan oleh guru. Dengan berdiskusi, siswa mencari informasi dan menguraikan pulau-pulau, perairan, dan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Lalu, siswa melakukan tanya jawab, berdiskusi dengan teman tentang letak geografis Indonesia beserta batas-batas negaranya. Selanjutnya, guru mengirimkan gambar peta Indonesia, kemudian menyuruh siswa secara mandiri untuk membuat gambar peta Indonesia dengan kreatif dan indah berdasarkan gambar yang dikirim. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengumpulkan hasil gambarnya. Berikut terdapat penilaian sikap yang digunakan selama proses pembelajaran. Yang pertama ada sikap kerjasama. Indikatornya ada sangat baik, yaitu sangat mampu menunjukkan sikap kooperatif dalam diskusi. Adapun baik, yaitu mampu menunjukkan sikap kooperatif dalam diskusi. Yang ketiga ada perlu bimbingan, yaitu belum mampu menunjukkan sikap kooperatif dalam berdiskusi. Yang kedua ada sikap tanggung jawab. Indikatornya ialah sangat baik, yaitu sangat bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedua ada baik, yaitu mampu bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga ada perlu bimbingan, yaitu belum bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Selanjutnya ada metode, pendekatan, model membelajarkan karakteristik geografis dengan literasi spasial berbasis HOTS. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran merupakan 3 konsep yang saling berkaitan dalam konstelasi pembelajaran. Berbagai pendekatan, metode, model berbasis HOTS untuk membelajarkan karakteristik geografis, yaitu yang pertama ada metode Problem Based Learning atau PBL. Model ini sangat relevan untuk generasi milenial karena menggunakan beragam kemampuan berpikir peserta didik secara individu ataupun kelompok untuk mengatasi beragam persoalan sampai bisa terselesaikan. Cara penyelesaian tersebut diharapkan sesuatu yang bermakna, relevan, dan efektif. Adapun pendekatan critical thinking. Pendekatan critical thinking atau berpikir kritis merupakan keterampilan yang memungkinkan seseorang membuat keputusan yang logis berdasarkan informasi yang didapat dan diolah sesuai kemampuan. Definisi dari berpikir kritis sebagai sebuah pemikiran yang jelas, rasional, logis, dan mandiri. Hal itu tentang meningkatkan pemikiran dengan cara menganalisis, menilai, dan merekonstruksi. Selanjutnya yakni model discovery atau inquiry learning. Nah, model pembelajaran ini biasa dikenal juga dengan model penyingkapan atau penemuan, yakni memahami konsep, arti, dan juga hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Nah, discovery ini terjadi apabila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan juga prinsip. Nah, kemudian dalam hal itu prosesnya juga disebut sebagai cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri ialah the mental process of assimilating concept and principles in the mind. Hal tersebut disampaikan oleh Robert Bishan dalam Malik pada tahun 2001 halaman 219. Nah, yang selanjutnya yakni ada langkah kerja atau sintak model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Yang pertama ada pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua ada pernyataan atau identifikasi masalah, disebut juga sebagai problem statement. Yang ketiga ada pengumpulan data atau data collection. Selanjutnya ada pengolahan data atau data processing.
Kemudian ada pembuktian atau verification. Dan yang terakhir yakni menarik kesimpulan atau generalization. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.